Perseteruan mantan kekasih Kevin Hillers dan dokter kecantikan Siska Khair semakin memanas. Aksi saling lapor mewarnai keseriusan perselisihan keduanya. Untuk sementara ini, Siska unggul karena pelaporannya terhadap Kevin terkait dugaan wan prestasi bergulir di meja hijau. Uniknya, sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu seperti jalan di tempat. Karena beberapa kali digelar, untuk sekian kalinya gagal, walhasil sidang pun ditunda. Kemarin sidang yang masih beragenda mediasi kembali gagal alias ditunda lantaran salah satunya tidak hadir. Pihak dokter Siska yang ditemui menyayangkan sikap tergugat tidak hadir. Ini adalah agendanya mediasi ya antara klien kami dengan tergugat. Ya, untuk saat ini untuk mediasinya itu hanya dihadiri oleh kami saja sebagai penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat. Oleh karena itu hakim mediator menentukan bahwa tergugat akan dipanggil sekali lagi. Semisal tergugat tidak hadir pada panggilan yang terakhir ini, baru nanti mediatornya akan mengambil keputusan bahwa perkara ini akan dilanjutkan menuju pokok perkara. Kekecewaan penggugat atas penundaan kembali sidang mediasi kali ini terjawab. Padahal tergugat Kevin Hillers hadir di pengadilan itu, namun ketika mediasi berlangsung, tergugat memilih pulang lebih awal. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang. Panik-panik gak? Enggak. Biasa aja Bang. Kenapa panik? Orang nggak salah kok. Pemerasan itu mah. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Oke, Fit. Kamu lanjut ya? Siap. Tungguin gue kabarnya Bang sekarang. Kabarnya gimana Bang? Udah kesana aja. Update kabar dikit aja. Udah ya. Kabarnya gimana Kak? Kabarnya gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Karena kalau seorang jagoan itu menghadapi masalah, bukan lari terus. Nah, ini penasehat hukum saya wanti-wanti kepada saya untuk datang, Dok, atas permintaan pengadilan, atas permintaan ketua hakim. Waktu kemarin tuh gimana Bang George, tolong disampaikan karena saat itu saya sedang ada di luar negeri dan saya pun berusaha untuk kembali secepatnya untuk mengikuti persidangan ini. Jadi di sini nampak tergugat itu itikat baiknya kurang terlihat. Sebenarnya sidang hari ini lanjut proses mediasi. Tahapannya harusnya hari ini adalah agendanya penyerahan resum. Resum itu semacam singkatan dari permasalahannya. Kemudian biasanya di dalam resum itu terdapat juga ada yang namanya usulan perdamaian. Nah, tadi saya sudah baca sekilas dari kuasa hukumnya penggugat. Di situ ada 2 tuntutan. Dan itu sesuai dengan gugatan mereka pada prinsipnya. Jadi tuntutan 120 juta dan ada sanksi sekitar 400 jutaan gitu. Saya bilang sama kuasa hukumnya, itu mah bukan upaya perdamaian, itu mah tetap pada gugatan. Kalau tetap pada gugatan, ya sudah kita masuk ke pokok persidangan aja kalau begitu. Jadi untuk persidangan hari ini saya pikir itu aja. Jadi kemungkinan dari hasil mediasinya, kalau dari kami menolak usulan perdamaian itu atau resum itu, sehingga ya konsekuensinya ya maju persidangan pokok. Deadlock lah. Dengan kata lain ya alot gitu aja. Baik, itu untuk poin-poinnya itu baru saya serahkan hari ini ke hakim mediatornya. Ya, jadi untuk poin untuk itunya belum saya serahkan ke siapapun, jadi baru ke mediatornya. Pihak Kevin beralasan jika poin-poin mediasi yang digelar dianggap sudah terlalu jauh dan terkesan sudah memasuki pokok perkara. Padahal dalam mediasi seharusnya para pihak menemukan kesepakatan apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak. Itu sebabnya pihak tergugat seolah tak terima. Bahkan sebaliknya, tergugat menyebut jika poin mediasi merupakan poin pemerasan. Benarkah demikian? Kevin dan Siska disebut-sebut sudah tak bisa dipertemukan lagi. Bahkan kuasa hukum Kevin menyebutkan jika 2 prinsipal ini sudah tak bisa berdamai.
Lantas, apa yang membuat keduanya begitu bermusuhan padahal sebelumnya mereka pasangan yang bucin? Karena para pihak ini sudah tidak bisa didamaikan di perkara yang berbeda, jadi bagi saya secara pandangan seorang pengacara, bagi saya sangat wajar jika di perkara lainnya mereka tidak bisa berdamai juga gitu loh. Wajar banget gitu, itu secara psikologi wajar gitu. Jadi nggak usah kita ambil pusing. Toh juga kalaupun tidak berdamai ada yang namanya persidangan pokok. Ya udah, nanti biar hakim lah yang akan menjadi pemutus dalam perkara yang sedang mereka alami ini gitu. Bukan efek domino dari penetapan tersangka itu. Bukan. Ada hal-hal yang kami sebagai pengacara pun memberikan hal-hal yang sifatnya positif untuk Pak Kevin gitu. Jadi kami pun sebagai pengacara tentu akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan undang-undang kepada Pak Kevin. Seperti itu. Sah-sah saja, Pak. Jadi nggak ada masalah di situ. Tapi balik lagi kan, faktanya sampai sekarang nggak ditahan. Kenapa itu tidak ditahan? Ya itu tadi saya bilang, karena kami pun sebagai pengacara itu membela Pak Kevin berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi ada undang-undangnya semua, ada regulasinya semua. Jadi nggak bisa main barbar kayak dulu, tangkap ini, nggak bisa. Sekarang itu hak asasi manusia lebih diutamakan, lebih dipentingkan lah, gitu. Ya, sebelum akhirnya mereka berseteru di meja hijau, keduanya sempat bekerja sama selain pacaran. Dr. Siska memiliki klinik kecantikan, sementara Kevin Hillers adalah brand ambasadornya yang harus menjalankan kontrak selama 1 tahun. Hanya saja, belum setahun keduanya kerja bareng, Dr. Siska mengetahui jika Kevin dianggap melakukan pelanggaran. Setelah somasi yang dilayangkan tak diindahkan oleh Kevin, pada akhirnya Dr. Siska menggugat Kevin atas dugaan wan prestasi dengan kerugian dari pihak penggugat. Sehingga Kevin diminta mengembalikan dana sesuai kontrak ditambah penalti sebesar 428 juta atas ketidakprofesionalannya. Kasus wan prestasi inilah yang sedang masuk tahap mediasi. Sayangnya, sidang agenda mediasi masih belum menemukan titik terang sehingga ditunda lagi. Dan sidang mediasi akan digelar kembali pada pekan depan dengan agenda pemanggilan tergugat. Kami sih sederhana. Satu, kami tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Kevin. Tidak ada wan prestasi. Jika tidak ada wan prestasi, maka tidak ada tuntutan ganti kerugian. Gitu loh. Tapi ya kalau memang penggugat merasa gugatannya berlandaskan hukum, enggak apa-apa, itu harus dibuktikan secara material nanti di dalam persidangan gitu loh. Misalkan itu kan tuntutannya sebenarnya sederhana ya. Ini masalah Pak Kevin sebagai brand ambassador dianggap oleh penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai brand ambassador secara full. Itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bukti-bukti yang dimiliki? Gitu loh. Kalau dia tidak mau membayar, itulah mengapa kita mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya klien kami mendapatkan haknya ya, supaya hak-hak material dan imaterialnya terpenuhi. Jadi kalau dia tidak mau membayar, ya apa yang kita tagihkan atau apa yang kita gugat ke tergugat itu sudah sesuai dengan apa yang surat perjanjian yang dilakukan antara klien kami dengan tergugat. Ada itikat baik, permintaan maaf yang pasti kan tujuannya kerugian saya kembali. Jika kerugian saya kembali ya itu tadi mungkin gugatan juga ya yang pasti yang utama itu itikat baik, kejujuran dan minta maaf kepada saya di depan publik. Nah kalau misalkan nih dia bilang kontraknya berapa? 1 tahun misalkan. Nah di bulan mana dia melanggar wan prestasi itu? Di mana gitu loh. Nah itu yang harus dibuktikan nanti gitu. Sehingga kalau tuntutannya sesuai dengan tuntutan dalam gugatan ya kita tunggulah pembuktian pokok.